Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dian Friantoro, SEMA, sebagai dosen pengampu mata kuliah agama yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zahra Fairadia Ulhaq dengan akhir NPM 065 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai tinjauan Islam pada pemanfaatan AI dalam manajemen bisnis. Saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani rekan kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Zahra Hairunisa dengan akhir NPM 09. Perkenalkan, nama saya Azhara Hasazulfia dengan akhir NPM 055. Perkenalkan, nama saya Jawa dengan akhir NPM 051. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penyampaian materi. Pematerian yang pertama oleh Zahra Hoirunisa, yang kedua oleh Azhar Hasna, dan yang terakhir oleh Ziaul Haq. Kepadanya disilahkan. Baik, teknologi digital berkembang pesat di era revolusi industri 4.0, terutama dalam dunia bisnis. Salah satu teknologi penting adalah artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI yang mampu meniru kecerdasan manusia dan membantu otomatisasi pengambilan keputusan serta pengelolaan bisnis. Meski bermanfaat, AI juga menimbulkan masalah etika seperti diskriminasi, pelanggaran privasi, dan pengurangan tenaga kerja. Karena itu, penggunaannya perlu dibimbing oleh nilai-nilai yang adil dan bertanggung jawab. Islam sebagai agama yang menyeluruh mendukung pemanfaatan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan umat. AI dapat dalam bisnis harus sesuai dengan nilai-nilai Islam agar memberi manfaat yang luas tanpa merugikan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Islam memandang AI dalam operasional bisnis. Dan yang kedua, bagaimana Islam memandang AI dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi Islam terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen bisnis. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini mencakup yang pertama, menganalisis pemanfaatan AI dalam operasional bisnis dari perspektif Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan AI dalam proses-proses bisnis seperti produksi, layanan pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Yang kedua, menelaah penerapan AI dalam pengelolaan keuangan berbasis prinsip Islam. Dalam dunia keuangan, AI dapat digunakan untuk analisis risiko, deteksi penipuan, serta pengelolaan investasi. Tujuan ini akan mengeksplorasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang menghindari riba, gharar, dan masyir, serta mendukung transparansi dan distribusi kekayaan yang adil. Yang ketiga, penyelarasan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode studi pustaka. Kami mencari sumber-sumber akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah, untuk menemukan artikel yang membahas tentang tinjauan Islam pada pemanfaatan AI dalam manajemen bisnis. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti kecerdasan buatan, manajemen bisnis, prinsip syariah, etika Islam, dan teknologi modern. Setelah jurnal terkumpul, kami membaca dan menganalisis isi serta kesimpulannya untuk memahami bagaimana AI digunakan dalam manajemen bisnis dalam sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Next.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, tinjauan Islam terhadap pemanfaatan AI dalam operasional bisnis. Poin pertama, latar konteks dan perkembangan teknologi. AI adalah teknologi kunci dalam revolusi industri yang digunakan dalam berbagai aspek operasional bisnis seperti otomatisasi, layanan pelanggan, dan manajemen sumber daya. Meskipun membawa efisiensi AI, juga menimbulkan tantangan etis seperti hilangnya pekerjaan atau isu privasi data. Poin kedua, perspektif Islam, AI sebagai wasilah. Dalam Islam, AI dipandang sebagai sarana atau wasilah yang hukumnya tergantung pada niat dan dampaknya. Jika digunakan untuk kemaslahatan, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan. Namun, jika menimbulkan kerusakan sosial atau moral, maka penggunaan bisa menjadi haram. Poin ketiga, prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan AI. Penggunaan AI dalam bisnis harus memenuhi prinsip Islam seperti yang pertama, keadilan, tidak boleh ada diskriminasi atau bias dalam sistem. Yang kedua, amanah, data pribadi harus dijaga sebagai amanah. Yang ketiga, maslahah, teknologi harus membawa manfaat, bukan kerusakan. Yang keempat, tanggung jawab sosial, harus ada solusi bagi pekerjaan yang terdampak, misalnya pelatihan ulang. Yang kelima, hisbah. AI berbantu pengawasan bisnis agar sesuai syariah. Poin yang keempat, studi kasus. AI seperti ChatGPT digunakan dalam bisnis, tapi tetap harus menjaga etika Islam, menghindari penipuan dan informasi penyesatan. Yang kedua, tinjauan Islam terhadap pemanfaatan AI dalam pengelolaan dana. Poin pertama, AI dalam sektor keuangan. AI digunakan dalam analisis risiko, kredit, audit, dan perilaku nasabah dalam keuangan syariah. Semua aktivitas harus bebas dari riba, gahar, masyir, serta menjunjung keadilan dan transparansi. Poin kedua, AI dan prinsip keuangan syariah mempunyai 4 poin. Yang pertama, bebas dan riba dan syariah. AI tidak boleh dipakai dalam aktivitas yang melanggar syariah seperti spekular pasar. Yang kedua, transparansi. Sistem AI harus dapat dijelaskan. Yang ketiga, digital AI digunakan untuk mendistribusikan dana sosial Islam dengan lebih tepat sasaran. Yang keempat, inklusi keuangan. AI membantu memperluas akses keuangan syariah ke wilayah terpencil tetapi harus inklusif. Poin keempat, fatwa dan regulasi. Menekankan bahwa teknologi dalam keuangan syariah harus bebas dari transaksi haram, memiliki akad jelas, dan sesuai etika Islam. Kolaborasi ahli AI dan ekonomi Islam sangat diperlukan. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, sementara itu AI sangat berperan penting terhadap pengelolaan keuangan, di mana AI memberikan dampak positif, ya, terutama dalam memberikan efisiensi dan akurasi. Teknologi ini telah digunakan untuk mencegah dalam kecurangan, analisis risiko, sistem penilaian, kredit, dan mengoptimalisasi investasi. Dalam sistem keuangan Islam, penggunaan AI harus mengikuti prinsip-prinsip muamalah, yaitu menghindari praktik riba, maisir atau judi, dan goror. Selain itu, AI juga berperan dalam digitalisasi sistem JISWAP. Teknologi ini membantu mengidentifikasi penerimaan bantuan mustahik, memetakan wilayah yang membutuhkan, dan memastikan distribusi zakat yang lebih adil dan tepat sasaran. Namun, semua sistem ini harus dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi secara jelas. Oleh karena itu, AI digunakan harus mampu memberikan penjelasan dan dapat diaudit. AI juga harus mendukung inklusi keuangan syariah dengan memastikan layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan literasi digital.
Ini juga mengacu pada fatwa-fatwa regulasi DSN MUI nomor 117 garis miring DSN MUI garis miring 11 tahun 2018 yang terdiri dari transaksi yang harus halal, akad jelas, dan etika Islamnya dijaga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zahra Hoirunisa, Azhara Hasna Zulfia, dan Ziaul Haq yang telah menyampaikan materinya. Dari pertemuan tadi, dapat disimpulkan bahwa AI diperbolehkan dalam Islam selama penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi ini harus dimanfaatkan untuk tujuan yang membawa kebaikan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara ulama, pakar teknologi, dan pelaku bisnis untuk memastikan bahwa penerapan AI tetap berada dalam koridor etika dan syariah Islam. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.